dan mengikuti jejak langkahmu agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Aturin dan juga wisatawan virtual semua, apa kabar? Saya harap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ailen dan Rizaldi dari Aturin yang akan menjadi co-host dalam acara ini. Kembali lagi di acara virtual traveling ke destinasi wisata berkualitas dan berkelanjutan bersama Aturin. Virtual traveling kali ini sangat spesial karena Aturin bekerja sama dengan para pegiat wisata yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan virtual tour Kemenparekraf RI Regional 1. Malam hari ini kita akan mengunjungi wilayah Banten yang memiliki pusparagam alam dan budaya yang menarik untuk kita kunjungi, dan semoga di kemudian hari kita dapat mengunjunginya secara langsung. Malam hari ini kita akan dipandu langsung oleh Kak Firman yang berdomisili di sana. Kalau gitu saya ingin menyapa dulu Kak Firman. Halo, selamat malam Kak Firman. Halo, selamat malam. Malam Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik-baik. Ya. Gimana Kak, lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang kayaknya belum sibuk apa-apa nih. Masih keliling-keliling hutan aja nih. Oh iya. Gimana Kak cuaca di sana malam ini Kak? Berbintang Kak? Cuacanya cukup cerah. Cukup cerah ya. Baik. Cukup cerah. Oke. Baik Kak Firman dan Sobat Aturin semua, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih. Jadi yang pertama, karena kita tergantung oleh internet, jadi semisalnya ada gangguan jaringan dan acara ini terputus, jangan khawatir, kami akan segera mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin semua. Paling buruknya, apabila acara ini tidak dapat berlanjut, kami akan tapping video bersama Kak Firman, dan kemudian akan kami kirimkan rekaman videonya kepada Sobat Aturin. Kemudian yang kedua, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya melalui kolom chat di sepanjang acara. Nanti akan dibalas oleh Kak Firman di waktu-waktu tertentu, atau bisa juga bertanya secara langsung. Jika yang bertanya secara langsung bisa mengklik fitur raise hand, nanti saya sebagai co-host akan mempersilahkan pertanyaan di akhir sesi. Lalu yang ketiga, pastikan Sobat Aturin mengikuti acara ini sampai akhir karena kita akan ada sesi foto bersama. Dan yang terakhir, Sobat Aturin di rumah juga dipersilakan untuk membagikan pengalaman mengikuti acara virtual traveling ini. Jika ingin mengupdate di Instagram sangat diperbolehkan, tapi jangan lupa tag atau mention @aturin.official. Nah, kalau gitu langsung kita mulai saja. Yuk, silakan Kak Firman untuk membukanya. Oke, terima kasih banyak. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Firman. Saya kebetulan tinggal di Pandeglang. Dan pekerjaan saya adalah freelance guide DPD HPI Banten. Kali ini kita akan coba untuk jalan-jalan secara virtual untuk berkeliling di Provinsi Banten. Ada beberapa daerah yang akan kita kunjungi. Di antaranya adalah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, kemudian Kabupaten Tangerang, kemudian juga ada Kota Serang, ada Kabupaten Serang. Jadi hanya selintas-selintas saja. Kemudian kita ke Kabupaten Lebak, dan terakhir nanti kita ke Kabupaten Pandeglang. Nah, untuk kegiatan perjalanannya nanti di-share itinerary-nya. Nah, ini dia. Dari bandara, kemudian kita ke Serang Timur, kemudian kita akan melintas melewati Polresta Serang, kemudian ke Museum Negeri Banten, Keraton Kaibon, Pelabuhan Karangantu, ada Benteng Spelwijk, kemudian Masjid Agung Banten atau Komplek Kesultanan Banten. Kemudian setelah itu menuju ke alun-alun Rangkas Bitung, dilanjutkan ke Museum Multatuli, kemudian ke Terminal Ciboleger, kemudian ke Desa Wisata Suku Baduy. Nah, kemudian lanjut lagi ke Pandeglang, Tanjung Lesung, dan menuju ke ujung kulon yaitu ke Pulau Handelem, Muara Cigenter, dan Pulau Pucang. Dan hari terakhir nanti di Karangcopong. Nah, setelah itu selesai. Oke, ini pembagiannya di hari pertama. Nah, ini hari pertama cukup padat. Jadi biasanya kalau misalkan dari bandara, ya kita langsung jemput tamu, langsung menuju ke Serang Timur melalui Tangerang. Oke. Kemudian nanti menginap di Desa Wisata Suku Baduy. Desa adat ya. Oke, di hari kedua kemudian dilanjutkan dari Desa Adat Suku Baduy menuju ke Pandeglang.
kemudian meluncur ke Pulau Pucang, nanti menginap di Pulau Pucang. Nah, kemudian di hari ketiga, ini hari terakhir, tidak terlalu banyak objek, cuma trekking Karangcopong, paling nanti selingannya menggunakan apa namanya, bisa sambil renang-renang. Oh iya lupa, saya mohon maaf, ini kameranya nggak diaktifkan. Oke, kita lanjut. Hari ketiga, next. Oke, nah ini dia. Sebelum kita lanjut, saya coba untuk perkenalkan dulu objek secara umum. Ini biasanya kalau kita bawa tamu dari bandara menuju ke wilayah tujuan pertama, ini kita cerita-cerita tentang Banten. Ini mungkin banyak orang yang mendengar atau sering sekali mendengar kata Banten, tapi untuk pemahaman tentang Banten itu sendiri mungkin agak sedikit apa ya, terlalu banyak versi. Nah, ini juga saya akan sajikan ada beberapa versi sebetulnya untuk kata Banten sendiri. Yang pertama, Banten itu berasal dari Katiban Inten. Nah, kenapa Katiban Inten? Menurut orang tua atau cerita-cerita masyarakat yang berlaku, asal Katiban Inten ini adalah dilatar belakangi oleh sejarah Banten yang semula masyarakatnya menyembah berhala. Kemudian mereka memeluk agama Buddha, Hindu. Nah, setelah itu kemudian setelah Islam masuk ke Banten, masyarakat mulai mengenal memeluk agama Islam. Nah, makanya masyarakat Banten yang memeluk Islam inilah yang digambarkan seolah-olah kejatuhan Inten atau bahasa daerahnya Ketiban Inten. Oke, kemudian kisah lain tentang asal kata Banten adalah cerita tentang Sang Hyang Batara Guru Jampang yang melakukan perjalanan dari timur ke barat, kemudian sampai ke satu tempat dan bernama Surosoan. Nah, saat tiba di Surosoan, kemudian Batara Guru Jampang ini duduk di atas sebuah batu, dan batu itu yang kemudian dinamakan Watu Gila. Ini cerita rakyat ya, ini cerita rakyat. Batu tersebut bercahaya, yang kemudian dihadiahkan kepada Raja Surosoan saat itu. Nah, setelah itu karena memang si daerah Surosoan diceritakan bahwa daerah Surosoan ini dikelilingi oleh sungai yang airnya jernih. Kemudian seolah-olah negeri ini dikelilingi oleh bintang biduri katanya. Sehingga Surosoan dilukiskan sebagai cincin yang diemban dengan inten, atau kalau menurut bahasa masyarakat ini ban inten, emban inten. Jadi cincin yang diemban oleh inten. Makanya kenapa disebut Banten. Nah, itu. Oke, itu dua. Ada satu lagi, yang ketiga, yaitu kata Banten ini berasal dari kata bantahan. Karena di masyarakat yang tidak mau tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh aturan yang diberlakukan oleh pemerintah saat itu. Pemerintah saat itu maksudnya adalah kolonial ya, atau penjajah. Tapi terlepas dari kisah tentang asal nama Banten, sebetulnya Banten sendiri sudah muncul jauh sebelum berdirinya Kesultanan Banten. Jadi di abad 11-12 itu sudah ada pemukiman di daerah Banten ya. Bahkan pada abad ke-16 Masehi daerah ini berkembang pesat. Ya, berkembang pesat, pemukiman di Banten Girang yang meluas ke arah Serang dan ke arah pantai. Daerah pantai tersebut ya kemudian dijadikan Kesultanan Banten yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ya, Kesultanan ini menguasai hampir seluruh bekas kerajaan Sunda Jawa Barat. Ya, namun Sunda Kelapa atau Batavia berhasil direbut oleh Belanda. Sementara Cirebon dan Parahyangan direbut oleh Mataram. Nah, daerah Kesultanan Banten kemudian jauh setelah itu dirubah menjadi keresidenan
oleh pihak Belanda. Oke, itu tentang Banten sendiri ya, itu tentang Banten. Nah, kalau di layar kita bisa lihat nama Banten itu berasal atau dikenal dengan nama Bantam. Ya, nama Bantam. Pada abad ke-5 merupakan bagian dari kerajaan Tarumanagara. Dengan bukti ditemukannya prasasti Cidangyang, ya, prasasti Lebak. Jadi bukan prasasti dari Lebak, tapi prasasti Cidangyang yang ada di Kecamatan Munjul di Desa Lebak, Kabupaten Pandeglang. Ya, ini prasasti Cidangyang yang membuktikan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah kekuasaan dari Tarumanagara. Oke, lanjut. Nah, ini budaya dan nilai. Jadi di Banten sendiri, karena Banten itu tidak hanya satu suku ya. Banten sendiri mayoritas memeluk agama Islam. Ya, memeluk agama Islam. Namun dengan banyaknya agama dan kepercayaan di wilayah Banten, mereka bisa hidup berdampingan. Sementara potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten antara lain ada seni bela diri. Ya, seni bela diri seperti pencak silat, debus, kemudian ada keseniannya seperti rudat, ubruk, tari saman, tari topeng, tari cokek dari Tangerang, ya. Ada patingtung, ada dogdog lojor. Ya, kemudian warisan-warisan kebendaannya seperti Masjid Agung Banten, kemudian ada banyak makam-makam, ada juga banyak peninggalan-peninggalan prasejarah yang sampai sekarang mungkin bahkan belum diangkat atau belum terangkat. Ya. Kemudian di Provinsi Banten sendiri terdapat suku Baduy. Nah, suku Baduy ini merupakan suku asli Sunda Banten yang sampai detik ini masih menjaga tradisi dan anti modernisasi. Bukan anti modernisasi ya sebetulnya. Mereka lebih menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Ya, nanti kita akan ceritakan tentang suku Baduy di sepanjang virtual tour ini. Karena ada salah satu objek yang kita akan tuju ke situ. Oke, lanjut. Nah, untuk bahasa di Banten sendiri ada bahasa Indonesia, kemudian Sunda Banten, ada Jawa Serang, ada Jawa Cilegon, ada Priangan. Ya, Babasan, sorry. Nah, kalau bahasa Indonesianya saya, Sunda Bantennya itu aing atau kula atau kami. Kalau kami itu lebih cenderung ke banyak orang. Tapi kalau kita main ke wilayah selatan antara Baduy, kemudian wilayah Cibaliung, bahasa kami itu untuk diri saya, untuk saya gitu. Kalau Jawa Serang lebih ke kule, ya, sama dengan Jawa Cilegon. Kalau Sunda Priangan kan abdi, kuring. Nah, tuh. Itu dari segi bahasa ya. Oke, lanjut. Sedikit aja perkenalan. Jadi kalau nanti misalkan mau belajar bahasa Banten, silahkan datang ke Banten. Nah, ini untuk makanan khas. Sebetulnya makanan khas banyak sekali. Saya hanya merangkum nggak nyampe setengah lah. Di antaranya ada angen lada. Angen lada tuh ada berapa versi. Nah, ini ada angen lada yang menggunakan daging kambing, ada yang menggunakan daging ayam. Nah, itu angen lada. Jadi angen lada ini salah satu masakan yang memang dia menyimbolkan perjalanan rempah di Banten. Salah satunya dengan angen lada. Jadi lada di sini bukan lada cabai atau semacamnya ya, tapi ladanya lada pedas. Ya, lada pedas. Dimana Banten sendiri sebetulnya terkenal dengan pedas khas Banten yang memiliki rasa yang kuat, ladanya pedasnya kuat. Oke. Ada lemeng. Ya, lemeng atau di daerah lain mungkin disebut lemang ya. Adonan ketan atau nasi yang dibungkus dengan daun pisang kemudian dimasukkan ke bambu kemudian dibakar ya, bambu muda dibakar. Kemudian ada rabek. Rabek itu olahan daging kambing
di mana ini merupakan salah satu makanan favoritnya Sultan. Jadi kalau kita mau ngikutin jejaknya Sultan, makan larabek. Kemudian ada sate bandeng. Ya, sate bandeng. Sate bandeng ini adalah apa namanya? Daging bandeng yang dikumpulkan, dibuang durinya, kemudian dibakar. Setelah diolah dibakar. Tapi kulitnya nggak dibuang ya. Kulitnya masih tersisa di situ. Oke, lanjut. Nah, ada pecak bandeng. Waduh, ini saya tiba-tiba jadi lapar. Gerem asem, ada balok menes. Ya, balok menes kalau di tempat lain mungkin bisa dikatakan sejenis dengan getuk. Ya, dengan getuk. Kemudian ada laksa. Oke, ini kayaknya kalau favoritnya makan ini langsung kerasa nih. Waduh, udah lapar. Apalagi jam-jamnya jam makan malam udah lewat. Oke, langsung lanjut maksudnya. Ada sate bebek, ada ketan bintul, ada jojorong. Jojorong itu kalau kalau di apa namanya di sendok pakai daun atau pakai sendok itu keluar adonan manis gula peut di dalam ya. Jadi dia ada berisi gula yang cair. Kemudian ada nasi sumsum. Nah, ini nasi sumsum. Oke, lanjut. Nah, ada emping melinjo. Tapi kalau yang punya asam urat tahan dulu, tahan dulu. Hanya saja sebetulnya obatnya asam urat itu ya apa cangkang melinjonya ini yang warna merah itu ya. Jadi si kulit melinjonya yang berwarna merah, nah itu adalah obat untuk asam urat. Kemudian ada sayur besan. Ya. Sayur besan ini isinya ada yang pakai trubus. Nah, ini trubus kebetulan banyak sekali di wilayah Pandeglang Selatan dan wilayah Lebak. Ada bubur sop, ada apem cimanuk. Ya, apem cimanuk itu biasanya ini yang di tengahnya ini yang warna hitam itu kinca. Jadi dia semacam sausnya. Ya. Apem cimanuk rasanya agak asam-asam. Oke, lanjut. Nah, ini dia oleh-oleh. Sebetulnya oleh-oleh tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Yang jadi masalah di Banten itu adalah kita jarang sekali menemukan sentra kerajinan atau tempat oleh-oleh. Jadi si apa namanya si pengunjung itu agak sedikit kesulitan untuk menemukan oleh-oleh. Di antaranya ada patung badak. Patung badak itu ada di beberapa tempat di wilayah Pandeglang. Di antaranya ada di Carita, kemudian ada di wilayah Sumur, Kecamatan Sumur. Kemudian juga ada di beberapa tempat yang memang mereka sudah menyediakan untuk patung badak seperti misalkan di KEK di Tanjung Lesung. Kemudian juga ada di beberapa sentra di Serang, mereka menyediakan juga. Kemudian yang kedua adalah golok sulangkar. Nah, kenapa golok sulangkar menjadi salah satu oleh-oleh? Jadi kalau kita main ke Baduy itu ada orang yang jual khusus golok sulangkar. Ya. Nah, golok sulangkar ini sendiri sebetulnya bukan golok sulangkarnya ya. Sulangkar itu adalah jenis goloknya gitu. Tapi golok Banten itu yang paling khas itu sebetulnya ada jenisnya candung. Nah, jenis candung ini dia yang tajamnya terbalik ke belakang. Ya, tajamnya maksudnya tajam atasnya, jadi tajamnya itu terbalik ke belakang. Jadi miringnya ke belakang, bukan miring ke depan. Biasanya kalau golok itu kita miringnya ke depan. Karena golok itu banyak jenis, ada salam nunggal, kemudian ada apa namanya? Malapah gedang. Dia semua tajamnya itu ke depan. Ya. Jadi bentuk tajamnya miring ke depan gitu. Kalau golok candung yang khas Banten itu dia miringnya ke belakang. Oke, itu jenis golok. Kemudian ada batu mulia opal. Opal ya. Nah, opal ini menjadi salah satu batu yang paling dicari saat kemarin musim batu aktif. Kenapa opal? Karena opal ini adalah salah satu batu yang digemari. Jadi ketika kita lihat si batu opal ini dia akan memancarkan cahaya ya dari dalam warna-warni. Ya memang pantulan karena di dalam ada kandungan silikanya sehingga ada warna-warna tertentu yang bisa keluar dari batu tersebut. Kemudian ada batik.
Nah, batik sendiri itu di setiap daerah ada. Di Pandeglang ada namanya batik Cikgu. Kemudian ada batik Cimanuk juga. Kemudian di wilayah Serang ada batik Banten, ya. Kemudian ada di Lebak juga ada batik Lebak. Kemudian di Cilegon juga ada batik Cilegon. Di Tangerang juga ada. Patung Badak sendiri juga menggunakan batik maksudnya. Ya. Kemudian gula aren. Gula aren menjadi salah satu produk unggulan karena memang di wilayah Pandeglang dan wilayah Lebak itu masih banyak pohon aren. Sehingga gula aren ini menjadi favoritnya atau oleh-olehnya para tamu ketika mereka berkunjung, ya. Dan gula aren ini tidak hanya gula arennya, ada yang diolah menjadi gula semut, ada yang diolah menjadi gula cair dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini adalah trek yang akan kita lewati dari bandara. Dari bandara ini kita penjemputan, kemudian kita masuk ke Serang. Dari Serang kita tembus ke arah selatan menuju ke arah Ciboleger. Dari Ciboleger nanti kita menuju ke arah barat, ke arah Pandeglang. Oke, ini kita masuk dulu ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta ini, atau kita mengenalnya dengan Bandara Suta, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Soekarno-Hatta International Airport. Kemudian juga atau Bandara Cengkareng, Bandara Cengkareng. Nah, bandara ini sebetulnya sudah beroperasi dari tahun 85, yang menggantikan Bandara Udara Kemayoran. Oke, di mana nanti biasanya para tamu kalau mereka dari luar daerah, kita akan jemput di bandara tersebut. Nah, dengan konsekuensi kalau mau tripnya sepanjang yang saya sajikan ini, mereka harus datang pagi-pagi benar. Ya, pertanyaannya, ada nggak dari kota asal penerbangan yang pagi gitu? Ya, tapi kalau tidak salah sih, saya pernah nunggu yang dari jam 6:30 itu sudah banyak yang nyampe ke Suta ya. Oke, kita keluar dari Suta menuju ke Serang. Ya, dari Suta menuju ke Serang. Nah, dari Suta menuju ke Serang ini kan kita melewati wilayah Tangerang. Nah, saya akan sedikit cerita. Jadi ini salah satu trik kita untuk membuat si tamu tidak terlalu jenuh di dalam bis. Saya akan cerita tentang Tangerang sedikit saja. Jadi kota Tangerang ini tidak lepas dari sejarah perjuangan Kesultanan Banten. Nama Tangerang menunjuk kepada satu daerah yang berada di wilayah Sungai Cisadane. Dulu dikenal dengan nama Untung Jawa. Ya, Untung Jawa ini merupakan satu tempat di mana di tempat ini lahir beberapa kejadian sehingga akhirnya masyarakat menyebut lokasi tersebut Tangerang. Ya. Tangerang bermula ini adalah sebutan kepada sebuah tempat, kepada sebuah benda atau tugu ya, di mana tugu ini berbahan dasar bambu yang didirikan oleh Pangeran Sugiri. Pangeran Sugiri ini adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, ya, dari Kesultanan Banten. Nah, tugu tersebut terletak di bagian barat Sungai Cisadane. Jadi ada di sebelah sini, ya, ada di sebelah arah ke Serangnya ya. Yang kemudian bangunan tersebut disebut Tengger, ya, Tenger. Jadi kalau orang Sunda bilang itu tetenggerna tuh, jadi itu tandanya itu. Itu merupakan tanda ya, simbol. Dalam bahasa Sunda, Tenger itu bahasa Indonesianya artinya tanda gitu. Oke. Sesuai dengan julukannya, fungsi dari tugu tersebut memang sebagai penanda pembagi wilayah antara Kesultanan Banten dengan pihak VOC, di mana wilayah Kesultanan Banten berada di sebelah barat dan wilayah yang dikuasai oleh VOC berada di wilayah timur Cisadane. Nah, sehingga pada sekitar tahun 1652 untuk mengamankan
untuk mengamankan istilahnya tugu tersebut, penguasa Banten mengangkat 3 orang maulana yang diberi pangkat Arya. Kalau di Tangerang pasti orang Tangerang pasti tahu. Orang Tangerang pasti tahu. Ketiga maulana tersebut merupakan kerabat jauh dari Sultan Banten. Ya. Dari Sultan Banten, mereka berasal dari kerajaan Sumedang Larang. Nah, ketiga orang itu bernama, yang pertama namanya Yuda Negara. Kemudian yang kedua Wangsakara. Yang ketiga adalah Santika. Nah, ketiganya diutus untuk membantu perekonomian kesultanan yang ada di Tangerang ya, dengan melakukan perlawanan terhadap VOC, di mana saat itu memang VOC sangat merugikan sistem perekonomian Banten dengan cara memonopoli perdagangan yang ada di wilayah tersebut. Nah, pada prosesnya, perjuangan ketiga maulana tersebut kemudian membangun benteng pertahanan hingga mendirikan pemerintahan kemaulanaan yang menjadi pusat perlawanan terhadap VOC di daerah sekitar Tiga Raksa. Namun dalam proses perlawanan mereka terhadap VOC, ketiganya ini gugur. Ya, gugur. Arya Santika, beliau wafat pada tahun 1717. Ya, kemudian Arya Yuda Negara, beliau wafat di tahun 1718. Dan Arya Wangsakara kemudian menutup usia juga di tahun 1718 juga. Ya. Nah, di daerah sekitar benteng yang dibangun oleh ketiga Arya tadi, kemudian masyarakat di sekitar menyebutnya dengan istilah daerah benteng. Nah, inilah yang kemudian mendasari kenapa kota Tangerang ini dinamakan atau disebut dengan kota benteng. Oke, ini sedikit ya. Jadi kalau di perjalanan lewat dari 1 jam, udah selesai nih. Udah seperti dikasih dongeng ya. Orang kebanyakan tidur. Nah, Tangerang atau Tenggerang menjadi Tangerang ini diawali pada 17 April 1684. Setelah ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Haji dengan VOC. Ya. Di mana salah satu pasal perjanjian tersebut menyebutkan bahwa wilayah yang kala itu dikenal dengan Tangerang sepenuhnya menjadi milik dan boleh ditempati oleh VOC. Nah, dengan adanya perjanjian tersebut, akhirnya daerah Tangerang secara keseluruhan masuk ke dalam kekuasaan Belanda. Oke, ini sedikit tentang Tangerang sebelum kita masuk ke wilayah Serang ya. Sementara ini kalau kita cerita masa lalu ini nggak selesai-selesai. Mohon maaf apabila di dalam grup ini ada sejarawan atau ada arkeolog. Mohon maaf karena saya berbicara sebagai seorang pemandu wisata, jadi bukan sebagai seorang sejarawan, ya. Sebagai seorang pemandu wisata ini. Oke, nah selesai cerita Tangerang tadi, ya. Jadi Tangerang itu berasal dari kata Tenggeran, tetengger, ya, yang kemudian karena memang tentara VOC yang dari daerah Makassar, mereka tidak bisa menyebut huruf mati. Akhirnya dan pokoknya tidak terbiasa menyebut Tangerang, sehingga bahasa N di belakang ini menjadi ditambah G. Bahasa NG eng. Jadi yang tadinya Tangerang menjadi Tangerang. Oke, paham ya? Nah, di Tangerang sendiri banyak sekali nih
objek-objek yang bisa didatangi untuk refreshing ya, atau untuk bermain. Ya, kalau disebut satu persatu mungkin waktunya nggak cukup. Saya melihat beberapa diantaranya ada taman, banyak taman-taman ya kalau di Tangerang. Banyak, ada taman potret, ada taman bambu, ada Citralaya, kemudian ada taman buaya, kemudian banyak situ juga, ada situ Ciuni, ada situ Bulakan, ada pantai ya. Pantai, ada pantai Tanjung Pasir, ada pantai Tanjung Kait. Kemudian ada yang kita pernah masuk juga ke situ, Museum Benteng Heritage. Nah, Museum Benteng Heritage ini ada di Pasar Lama. Jadi Museum Benteng Heritage ini, kalau kita datang ke sana, kita akan melihat artefak-artefak Tionghoa yang ada di lokasi tersebut. Dan itu merupakan salah satu bukti atau apa ya, benda tertua yang ada di wilayah Tangerang ya, dikumpulkan di situ. Nanti kalau kita masuk situ ada guide lokalnya, ada guide lokal. Kemudian ada lagi Tangerang juga jangan mentang-mentang kota. Tangerang punya keramat. Ada Keramat Solear. Ya, Keramat Solear ini adalah komplek pemakaman para pengikut orang apa ya, semacam wali ya. Ya, salah satunya adalah Panglima Syekh Mas'ad bin Hawa. Di Solear ini ciri khasnya banyak kera. Jadi hati-hati kalau datang ke Solear ya. Jangan membawa barang yang dijinjing seperti plastik, nanti bisa direbut dan dibawa lari. Oke, kemudian ada Masjid Pintu Seribu ya, Masjid Pintu Seribu, ada Masjid Al-Ahjam, ada Pulau Cangkir. Pulau Cangkir ini sebetulnya tempat keramat ya, tempat keramat. Meskipun banyak yang main ke sana hanya untuk refreshing, tapi ini sebetulnya tempat keramat. Di mana Pulau Cangkir ini adalah tempat dimakamkannya Syekh Waliuddin. Oke, ini Pulau Cangkir. Nah, sementara di Tangerang sendiri juga banyak menyimpan kelenteng-kelenteng tua. Ada Buntek Bio, ada Bunhai Bio, ada Bunsan Bio. Ya, itu untuk di Tangerang. Kalau tidak salah, saya sempat melihat di salah satu situs di, pokoknya kalau mau lebih detail silakan datang ke Traveloka. Ada di situ. Oke, selesai dengan Tangerang, kita coba masuk ke wilayah Serang. Ya, kita masuk ke wilayah Serang. Nah, wilayah Serang pun sama, karena wilayah Serang tidak terlepas dari sejarah Banten pada umumnya. Karena Serang merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Banten yang berdiri pada abad ke-16. Ya. Nama Serang sendiri sebetulnya ada beberapa pendapat nih ya, tentang toponim Serang. Pendapat pertama menyatakan bahwa kata Serang berasal dari kata Sunda, ya, dari bahasa Sunda yang berarti sawah. Di mana pada masa Kesultanan Banten, ibu kota pemerintahan berada di Banten Lama, tepatnya di wilayah Teluk Banten, ya. Pesisir pantai Laut Jawa. Nah, ini makanya kenapa dinamakan Serang itu. Ini asumsi yang pertama, pendapat yang pertama tentang kata Serang. Jadi kota Serang merupakan dulunya wilayah pesawahan yang dikembangkan oleh Maulana Yusuf. Ya, beliau adalah salah satu Sultan Banten, Sultan Banten yang kedua yang memerintah dari tahun 1570 sampai dengan 1580. Nah, pengembangan area pesawahan oleh Maulana Yusuf sendiri, beliau mendorong masyarakat untuk membuka lahan-lahan baru di daerah tersebut. Ya. Dan secara otomatis pembukaan area pesawahan itu disertai dengan pembuatan saluran irigasi ya, untuk memenuhi kebutuhan air di pesawahan-pesawahan. Nah, Maulana Yusuf juga membangun danau buatan yang dinamakan Tasikardi, di mana airnya dialirkan dari Sungai Cibanten melalui saluran khusus ke danau, kemudian
Si airnya ini dialirkan menuju ke pesawahan-pesawahan dan sebagian menuju ke Istana Surosowan. Oke. Tuh, pendapat yang lain tentang Kota Serang adalah berasal dari bahasa Jawa Banten. Jadi Serang ini berasal dari kata seerang. Seerang itu berarti sekelompok atau seikat, ya. Jadi kata seerang dilatar belakangnya oleh pemukiman awal di Kota Serang yang mengelompok, di mana satu pemukiman dengan pemukiman lainnya saling mengelompok, ya. Saling mengelompok. Masing-masing terdiri dari puluhan rumah. Awal mula pemukiman Kota Serang, menurut informasi yang saya baca, adalah merupakan perkampungan yang ada di Sayabulu. Jadi kalau ada orang Serang, coba dicek ke Sayabulu. Nah, Sayabulu ini terletak di sisi selatan Kaujon, ya, di sisi selatan Kaujon. Ini adalah salah satu perkampungan tertua yang saya masih bisa masih sering lewat ke situ, tapi sebetulnya nggak terlalu ngeh kalau itu merupakan peninggalan bersejarah. Saya tahunya Kaujonnya saja. Oke, itu untuk kata Serang, ya. Nah, dari gerbang Serang Timur kita jalan menuju, nah ini di layar ini ada Polres Serang. Ya, Polres Serang ini kenapa begitu penting dan harus dihadirkan? Nah, biasanya kita kalau bawa tamu ini passing side. Jadi kita hanya memberitahukan kepada tamu di atas bis, ini loh di sebelah kiri kita ada Polres Serang. Polres Serang ini dulunya, mohon maaf, pada tahun 1900-an ini merupakan bangunan sekolah Ospia namanya. Opleiding School for Inlands Ambtenaren, ya. Jadi satu sekolah dengan jenjang tertinggi yang pernah ada di Banten, ya. Di mana sekolah ini adalah merupakan sekolah untuk persiapan calon pamong praja. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dibilang IPDN atau STPDN, PNS, ya, lebih ke PNS, lebih ke pegawai negeri. Jadi zaman dulu orang kalau mau jadi PNS dia harus sekolah di sini di Ospia ini, ya. Dan di Indonesia saat itu, di Nusantara, sekolah sejenis ini hanya ada 6, yaitu satu di Bandung, kemudian di Magelang, kemudian ada di Madiun, Blitar, Probolinggo, dan di Serang sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa Ospia merupakan alat mobilisasi vertikal bagi kaum pribumi untuk menduduki formasi di masa kolonial saat itu, ya, di masa kolonial. Nah, dengan kata lain bahwa Ospia ini, atau dalam bahasa Indonesianya, sekolah pendidikan pribumi untuk pegawai negeri sipil. Nah, ini calon-calon pegawai negeri sipil dulu dia sekolahnya di sini. Dan kalau orang mau sekolah di sini itu nggak main-main. Selain biayanya yang mahal, yang kedua itu harus ada surat rekomendasi dari pejabat dan para bupati. Kalau istilah sekarang mungkin orang dalam, harus ada orang dalam. Jadi makanya kenapa hanya golongan priai yang mampu menyekolahkan anak-anaknya di Ospia. Nah, ini pengenalan tentang Ospia. Yang tokoh yang kita kenal yang sekolah di Ospia ini salah satunya adalah Hos Cokro Aminoto. Cokro Aminoto ini adalah tokoh syarikat Islam. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, beliau adalah pengajar agama Islam di Ospia, Magelang, ya. Beliau pengajar di Magelang. Oke, lanjut dari Ospia ini kita menuju ke Museum Negeri Banten. Nah, ini dia Museum Negeri Banten. Wah, Museum Negeri Banten ini sebetulnya dulunya adalah pendopo Gubernur Banten. Dulu pendopo Gubernur Banten. Menjadi Museum Negeri Banten pada bulan Oktober tahun 2015, ya, yang diresmikan oleh Pak Rano Karno. Nah, bangunan ini
ada apa ya, dibangun pada tahun 1814-an yang digunakan pertama kali sebagai kantor residen pada masa De Bruyn. Ya, beliau ada di Banten itu atau memerintah di Banten itu 1817, 1818 ya. Nah, kemudian pada tahun 1974 Karesidenan Banten dirubah statusnya menjadi wilayah wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Dan gedung ini digunakan sebagai kantor Karesidenan Pembantu Gubernur Jawa Barat. Nah, kemudian pada tahun 2000 saat Banten dikukuhkan menjadi provinsi, gedung ini difungsikan sebagai pendopo gubernur. Nah, di sekitar Museum Negeri Banten ini terdapat alun-alun. Sebetulnya kalau alun-alun ini kita perhatikan di lukisan-lukisan lama ini sudah ada sebetulnya alun-alun ini. Kalau dulu kalau tidak salah di lukisan itu lebih banyak dia ada pohon-pohon. Kalau menurut informasi ini adalah pohon-pohon karet. Kemudian di sekitar alun-alun juga kita bisa menemukan Gedung Juang 45. Nah, Gedung Juang 45 ini dulunya adalah barak militer Belanda. Jadi barak militer Belanda atas usulan dari seorang letnan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada bulan Agustus 1818. Bangunan ini didirikan untuk fasilitas keamanan ya pada kota Karesidenan saat itu. Dari gangguan keamanan ya, karena memang saat itu tuh masih banyak pemberontakan yang diakibatkan ketidakpuasan orang-orang Banten ya karena memang Roswan dihancurkan. Ya. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, Gedung Juang 45 ini dia dialihfungsikan sebagai markas polisi militer Jepang. Ya. Oke, ini sedikit tentang Gedung Juang. Kemudian di sekitar kantor Gubernur Banten juga kita bisa melihat ada kantor pos ya. Salah satu yang bersejarah ada kantor pos. Kemudian kita bisa lihat juga ada kantor Bupati Serang. Agak jalan kalau kita menghadap ke arah kantor gubernur tuh sebelah kiri itu ada Masjid Kaujon. Kemudian ada lagi satu yang sudah menghilang tapi bangunannya sudah digantikan. Sekarang bisa kita lihat di Ramayana itu Hotel Pos Kota Serang. Hotel Pos ini sendiri dibangun sekitar tahun 1800-an. Jadi kalau kita melihat Ramayana sekarang itu sebetulnya adalah bangunan yang bersejarah. Hotel pertama di Banten. Ya, hotel pertama di Banten. Hotel Pos. Jadi sangat disayangkan sekali nih, ex Hotel Pos ini diganti mall. Padahal ini dulu merupakan saksi bisu penurunan bendera Jepang ya oleh oleh Laskar saat itu, kemudian diganti merah putih. Oke, ini sedikit tentang catatan di wilayah sekitar kantor Gubernur Banten atau Museum Negeri Banten. Nah, Museum Negeri Banten ini saat ini lebih menyimpan benda-benda yang istilahnya berkaitan dengan Provinsi Banten sendiri. Ya, ada beberapa replika seperti replika batu tulis Cidangiang yang dari Munjul. Kemudian ada beberapa replika, ada beberapa senjata yang digunakan pada masa Kesultanan. Kemudian ada beberapa peninggalan seperti kendi atau gerabah, gerabah, ya itu bisa kita lihat juga di sana. Itu untuk Museum Negeri Banten. Nah, dari Museum Negeri Banten kita menuju ke arah Komplek Kesultanan Banten. Ya, dari Museum Negeri Banten ini kita akan menuju ke arah Komplek Kesultanan Banten. Cuma sebelum sampai di Komplek Kesultanan Banten, kita akan menuju ke Keraton Kaibon. Ya. Menuju ke Keraton Kaibon. Nah, ini dia Keraton Kaibon. Kenapa disebut Keraton Kaibon? Kaibon ini berarti kaibuan. Jadi keraton ini dulu dibangun untuk ibundanya Sultan Safyuddin, yaitu Ratu Aisyah.
Mengingat pada saat itu Sultan Sapiuddin, yaitu Sultan ke-21 dari Kesultanan Banten, masih sangat muda, usianya baru 5 tahun, sehingga dirasa belum cukup usianya untuk memegang pemerintahan. Keraton ini kalau kita datang ke situ memang sudah hancur, dihancurkan oleh Belanda pada sekitar tahun 1832, ya, samaan dengan Surosoan. Nah, ini asal muasal penghancuran keraton ini ya ketika Dupuy utusan Denles meminta Sultan Sapieddin untuk meneruskan proyek pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan, ya, kemudian juga untuk pembangunan pelabuhan armada Belanda di daerah Teluk Lada. Ada yang bilang Teluk Lada, ada yang bilang Ujung Kulon. Nah, ini nanti coba saya cek lagi ya. Mohon maaf ini guide-nya karena sudah lama tidak guiding, jadi agak sedikit lupa. Oke, jadi pihak Kesultanan, pihak Sapiuddin sendiri menolak dengan tegas, bahkan memancung kepala Dupuy dan menyerahkannya kembali kepada Denles. Galak nih orang Banten, ya. Jadi inilah yang mengakibatkan kemarahan dari Denles dan sehingga menghancurkan keraton. Berbeda dengan kondisi Surosoan, kalau kita lihat Surosoan kan hanya lihat bentengnya saja, dia sudah rata. Kaibon masih bisa kita lihat gerbang dan pintu-pintu besar di dalam kompleks istana. Ya, di Keraton Kaibon setidaknya kita masih bisa melihat beberapa struktur bangunan. Ada pintu Paduraksa. Nah, pintu Paduraksa ini sendiri sebetulnya khas Bugis ya. Bagian atasnya tersambung. Nah, kemudian kita masih bisa melihat juga gerbang Bentar, Candi Bentar. Candi Bentar ini gerbang bersayap. Kemudian kita masih bisa melihat juga ruangan besar yang bagian bawahnya itu dia menjorok ke bawah ke dalam tanah ya, yang diduga merupakan kamarnya Ratu Aisyah. Nah, si bagian yang menjorok ke bawah ini diduga ini dulunya adalah merupakan tempat untuk mengalirkan air. Nah, ini salah satu teknologi yang bisa kita lihat di peninggalan masa lalu, bahwa zaman dulu orang untuk mendinginkan ruangan itu dengan cara membuat tempat atau kolam di bagian bawah lantai. Nah, Keraton Kaibon ini sangat unik karena di sekeliling keraton itu kalau kita perhatikan itu ada saluran air. Ya. Jadi seolah-olah keraton ini dibangun di atas air. Semua jalan masuk, mau dari depan, mau dari belakang, itu semuanya harus melalui jalan air. Ya, ini Kaibon. Uniknya di situ. Jadi memang keraton ini sengaja didesain untuk ibundanya Sultan. Tetapi ciri yang khas di sini tentang Keraton Kaibon ini adalah bahwa di bangunan inti keraton terdapat sebuah masjid dengan pilar tinggi yang megah. Ya, artinya bahwa bangunan ini tidak meninggalkan ciri-ciri keislamannya, meskipun ini adalah sebuah keraton. Oke. Lanjut, nih sedikit dari Keraton Kaibon, kita maju lagi tapi tidak belok kiri, tidak langsung ke Kesultanan. Kita akan menuju ke Pelabuhan Karangantu. Nah, jadi Pelabuhan Karangantu dulu pada masa pemerintahan Maulana Yusuf 1570-1580, perdagangan di Kesultanan Banten memang sudah sedemikian maju. Jadi Banten ini menjadi tempat menimbun barang-barang dari seluruh dunia yang nantinya akan disebarkan ke Nusantara. Ya. Dalam babat Banten Pupuh ke-22 menyebutkan bahwa pedagang-pedagang dari Cina membawa uang kepeng yang terbuat dari timah, porselen, kemudian pulangnya mereka membeli lada, nila, kayu cendana, cengkeh gitu. Kemudian juga ada orang dari Gujarat membawa kapas, orang dari Coromandel
ini sebelah tenggara semenanjung India, membawa kain putih dan pulangnya mereka membeli rempah-rempah dan mereka berada di Karangantu. Nah, Karangantu sendiri sebetulnya ini lebih ke pelabuhan Nusantara. Jadi banyak pelaut-pelaut dari seluruh Nusantara berkumpul di situ. Sementara pelabuhan internasionalnya, kalau menurut informasi yang kita coba gali, itu berada di Pabean, nanti dekat Spelwick ya, dekat Spelwick. Nah, ini adalah gambaran dari pelabuhan Karangantu sendiri. Sekarang pelabuhan Karangantunya tidak terlalu padat seperti dulu dan kapal-kapal kecil. Memang di lukisan-lukisan juga kita perhatikan kapal-kapal besarnya ada di seberang laut atau di seberang dermaga ya. Mereka merapat menuju ke pelabuhan itu dengan menggunakan kapal-kapal kecil. Oke. Ada beberapa objek di sekitar pelabuhan Karangantu. Di antaranya ada makamnya Pangeran Sabranglor kalau saya tidak salah ya. Pangeran Sabranglor itu Pangeran Aliuddin. Pangeran Aliuddin ini adalah putra keenam dari Sultan Maulana Hasanuddin. Ya. Nah, Sabranglor, kenapa disebut Sabranglor? Karena makam tersebut ada di sebelah utara Banten, ya Kesultanan Banten. Makanya ini kalau kita berada di Pulau Jawa, makam itu terdapat di sebelah utara. Makanya kenapa disebut lor, ya, atau utara. Gitu. Menurut informasi juga bahwa Pangeran Sabranglor ini beliau menjadi Menteri Keuangan Kerajaan Banten pada pada masa sekitar 1526 ya, mohon maaf kalau saya salah. Ya, di mana zaman Kerajaan Banten waktu itu perekonomiannya meningkat sehingga ada pelabuhan internasional yang disebut Karangantu dan ada perputaran uang yang kemudian diatur oleh Pangeran Aliuddin atau Pangeran Sabranglor. Oke, kita beranjak dari Karangantu, kita menuju ke Spelwick ya. Nah, sebetulnya sebelum ke Spelwick ada satu objek di luar Spelwick. Ya, di luar Spelwick itu ada satu komplek pemakaman. Nah, itu namanya Kerhop. Ya, Kerhop ini ada satu kawasan semacam komplek pemakaman, makam-makam Belanda, di mana makam ini sendiri menjadi satu tanda gitu ya, menjadi satu tanda bahwa orang-orang Belanda itu memang banyak yang meninggal di situ. Ya, makam-makam di Kerhop itu diantaranya ada makam Komandan Peter Hugo atau Komandan Hugo, ya Komandan Hugo. Ada juga makam Jacob Witz. Kemudian ada juga istri Van Dorn yang berpangkat letnan, ya. Situ ada pemakaman. Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kompleks Spelwick, pada saat kita melewati jalurnya di sebelah kanan itu kita bisa melihat kompleks pemakaman tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke Spelwick-nya. Nah, ini Spelwick-nya di sebelah kanannya ya. Nah itu. Spelwick-nya masih di situ juga. Nah, bentuknya sebetulnya mirip-mirip dengan Surosoan. Kalau bentuknya mirip-mirip dengan Surosoan. Jadi Spelwick ini didirikan pada tahun 1682-an. Dirancang oleh Hendrik Lucas Cardell yang kemudian mengambil nama gubernur VOC Cornelisian Spelman. Benteng ini seolah menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Nasser atau Sultan Haji. Beliau adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini benteng Spelwick. Bisa kita lihat.
Ini ada kompleks pemakamannya di sini. Jadi spell week ini yang pertama adalah merupakan bentuk penghormatan kepada Jenderal VOC, ya. Pernah direnovasi pada tahun 1685 dan tahun 1731. Ketinggian bangunannya unik sih, cuma 5 meteran, ya. Jadi, nah ini tangga-tangganya. Di bagian dalamnya juga masih bisa kita lihat ruangan-ruangan. Kemudian di sekitar benteng bisa kita lihat juga ada parit selebar 10 meter yang menjadi jalur transportasi, ya. Selain menjadi pertahanan juga, jadi ketika musuh menyerang dia tidak akan bisa langsung menyerang ke benteng, jadi dia harus lewat parit itu. Kemudian ada bunker bawah tanah juga yang terhubung ke sisi barat benteng, ya. Jadi sangat memungkinkan untuk masuk ke dalam bunker karena memang kelihatan agak besar, cuma kalau sekarang sih kayaknya selain gelap ada reruntuhan yang menghalangi benteng tersebut, sehingga agak sulit sih untuk masuk ke situ. Oke, kemudian ada menara pengawas kecil yang ada di bagian sisi utara. Nah, dari situ sebetulnya di seberangnya ada kelenteng Avalokiteshvara. Ada kelenteng, sama juga ini adalah salah satu peninggalan bersejarah. Dari situ kita lanjut menuju ke Komplek Kesultanan Banten. Nah, ini kalau tur biasanya kita lewat jalur-jalur ini. Menuju Komplek Kesultanan Banten, tapi sebelum ke Komplek Kesultanan Banten, kita mampir melihat Masjid Pecinan Tinggi. Nah, Masjid Pecinan Tinggi ini sendiri, nah ini yang ditunjukkan adalah Menara Avalokiteshvara. Ya. Ini Menara Avalokiteshvaranya. Ya. Jadi Avalokiteshvara ini ada beberapa cerita masyarakat. Ada beberapa cerita masyarakat yang menceritakan bahwa menara ini sudah ada di zaman Sultan Hasanuddin sendiri. Karena Sultan Hasanuddin memiliki istri dari Tiongkok. Yang kemudian menghormati kepercayaan istrinya beliau membangunkan vihara ini. Oke, kita lanjut. Selain itu juga di komplek, setelah vihara ini ada bangunan Masjid Pecinan Tinggi yang sayangnya hanya bisa kita lihat bagian menaranya saja. Ya, Masjid Pecinan Tinggi ini hanya kita bisa lihat bagian menaranya saja. Jadi menurut informasi bahwa Masjid Pecinan Tinggi ini awalnya dibangun oleh siapa? Ayahnya Sultan Maulana Hasanuddin, ya. Kemudian oleh Syarif Hidayatullah. Pertamanya dibangun oleh Syarif Hidayatullah, kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh Maulana Hasanuddin. Cuma sayang sekarang kita hanya bisa melihat bagian mihrab. Bagian mihrab itu bagian tempat untuk berdirinya imam dengan menara. Oke, dari situ kita lanjutkan perjalanan menuju ke Komplek Kesultanan Bantennya. Nah, ketika kita mampir berhenti, turun dari bis menuju tempat parkir, tempat pertama yang akan kita temukan atau yang akan kita temui adalah Keraton Surosoani sendiri. Nah, ini adalah keraton utama istana Surosoan yang berdiri pada abad ke-17 Masehi. Ya. Ini sebetulnya tempat tinggalnya Sultan Banten pertama sih kemungkinan besar di dekat Karangantu, ya, sebelum istana ini muncul, sebelum istana ini dibangun. Jadi istana ini dibangun ini antara 1552 sampai 1570. Nah, pertanyaannya
Apakah Sultan Hasanuddin pulang pergi menuju ke Banten Girang atau memang beliau tinggal di, nah itu ya. Oke, jadi Surosoan, ya, Istana Surosoan. Dinding Surosoan tingginya sekitar 2 meteran, lebarnya sekitar 5 meter, panjang Surosoan sendiri dari bagian timur barat 300 meter, sedangkan pada bagian utara selatan adalah 100 meter. Luas keseluruhan benteng ini adalah 3 hektar. Nah, kemudian ada beberapa juga yang menyebutkan bahwa benteng ini adalah Fort Diamond atau Benteng Intan. Nah, ini kita hanya bisa melihat reruntuhan-reruntuhan seperti ini, berbeda dengan di Keraton Kaibon tadi. Kalau di Keraton Kaibon kita masih bisa melihat bangunan-bangunan yang tersisa. Nah, ini kolam pemandian. Jadi kita bisa melihat ini kolamnya juga dipisah-pisah ya. Jadi kita turun dulu ke bawah, mandi. Nah, itu di dalam itu ada semacam ruangan-ruangan. Kalau ini airnya lagi surut, kita bisa melihat ada pembagian skat-skat gitu. Ya, jadi mungkin kalau zaman dulu itu di skat, kalau seperti sekarang ada toilet di kamar-kamar, bisa jadi seperti itu, tapi saya juga tidak bisa membayangkan bangunan sebesar ini ya. Entah atau mungkin dulunya malah ada bangunan di atasnya juga. Kita tidak bisa prediksi itu. Nah, ini bentuk dari atas seperti ini. Ya, jadi apakah memang Fort Diamond atau Benteng Intan ini berbentuk intan ya, karena kita lihat di ujung-ujungnya yang empat itu mirip seperti intan ya, makanya kenapa disebut dengan Benteng Intan. Nah, ini jadi luas bangunan ini keseluruhan adalah sekitar 3 hektar. Seluruhnya benteng ini dibuat dari batu bata, tetapi memiliki tipe yang berbeda ya. Ada yang batu bata, ada yang dari karang. Nah, ini saya juga bingung nih, penempatan karang dengan batu bata yang ada di benteng Surosoan ini memang agak sedikit membingungkan. Tapi menurut informasi yang pernah kita pelajari bahwa si batu karang ini adalah untuk menahan benturan dan panasnya api. Ya, jadi zaman dulu sudah dipikirkan banget gitu, orang kalau mau nyerang ke benteng itu agak sedikit kesulitan ya. Oke, ini kita bisa lihat ubinnya. Sayang sekali kita nggak bisa ngelihat jalur yang ada batanya. Itu ada perbedaan kalau untuk jalan raya untuk masuk ke Kesultanan, untuk masuk ke wilayah Surosoan ini. Batanya itu diberdirikan. Ya. Nanti kalau kawan-kawan ada yang main ke Banten Lama, boleh diperhatikan itu jalan yang ada batanya atau bata yang disimpan untuk jalan itu berdiri posisinya. Jadi tidak ditidurkan tapi diberdirikan. Fungsinya ternyata itu untuk menghindari genangan air ya yang ada di luar, yang kalau nggak salah kemarin yang baru digali itu kita bisa lihat jalan masuk menuju ke gerbang-gerbangnya itu batanya semuanya berdiri. Nah, termasuk yang di depan ini nih, yang di sebelah kiri reruntuhan nih. Ini kan ada batu bata ya, ada batu bata. Nah, itu batu batanya berdiri semua. Jadi dimiringkan posisinya, tidak ditidurkan. Itu fungsinya supaya ketika terjadi hujan dia tidak licin. Ya, orang zaman dulu sudah kepikiran seperti itu. Ya, jadi tidak ada ngeprank orang biar jatuh gitu. Oke. Nah, pada awalnya Benteng Surosoan ini memiliki 3 pintu gerbang. Jadi ada di utara, ada di selatan, ada di timur. Nah, sementara ada yang kita bisa lihat sampai sekarang utara apa timur. Bentuk gerbangnya itu melengkung. Ya. Kemudian si jalannya juga nggak lurus. Jadi kita nggak lurus blas langsung masuk ke dalam istana. Tapi dia dibelokin dulu.
ternyata itu ada fungsinya. Jadi ketika ada orang nyerang dari luar keraton, itu nggak langsung dia si peluru ini masuk ke dalam keraton gitu. Jadi dia nembak dulu ke dinding. Nah, itu pinter banget. Oke. Ini sedikit tentang tentang Surosoan. Sedikit tentang Surosoan. Ini di antara Surosoan dengan Masjid Agung. Mohon maaf, di sebelah kanannya ada alun-alun kecil. Di situ ada batu namanya Watu Gilang. Yang tadi di awal saya sebutkan Watu Gilang. Jadi Watu Gilang itu adalah tempat untuk menobatkan para sultan atau para raja dulu ya, di masa Pajajaran. Nah, itu Masjid Agung Banten, kita bisa lihat menaranya. Oke, sekarang kita coba untuk menuju ke Masjid Agung Banten. Saya sengaja nggak terlalu lama. Ini lumayan kalau lama-lama. Kalau habis suara saya nanti. Ini masih banyak objek. Oke. Ini Masjid Agung Banten. Nah, masjid ini adalah salah satu masjid tertua. Ya, masjid tertua di mana masjid ini dikenali dari bentuk menara yang mirip dengan mercusuar. Dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun sekitar tahun 1556-an, ya, di mana masjid ini menjadi ikon sampai sekarang. Nah, saat ini kita bisa melihat di masjid tersebut atap bangunan yang mirip pagoda. Ya, nah ini atap ini dirancang oleh arsitek Tiongkok atau Tionghoa bernama Cek Bancut. Kemudian ada 2 buah serambi di depan masjidnya. Ini ini kan kita lihat bangunan baru ya, bangunan baru yang baru kemarin. Itu kita bisa lihat di atas masjid itu ada bangunan kerucut ke atas berundak-undak mirip bangunan pagoda. Di masjid ini juga di sebelah kanan masjid itu terdapat komplek pemakaman. Ya, kalau dari sini ini sebelah kanannya, sebelah kanan menara itu ada bangunan di mana itu merupakan komplek pemakaman Sultan Hasanuddin bersama istri. Ada Sultan Ageng Tirtayasa juga, ada beberapa sultan dan kerabat beliau di lokasi pemakaman tersebut. Nah, ini untuk menara. Menara ini ketinggiannya kurang lebih sekitar 24 meter. Ya. Bagian bawahnya kurang lebih sekitar, pokoknya dari atas ke bawah itu sekitar 24-an ya, 24 meter. Untuk mencapai ke atas, itu kita harus melewati sekitar 83 tangga. Ya, 83 tangga. Jadi kebayang sih zaman dulu memang belum ada handphone, belum ada teknologi. Jadi kalau misalkan kita mau ngintip ke arah laut, ya karena jangan-jangan zaman dulu, sekarang aja kita bisa langsung melihat ke arah laut ya dari atas menara. Jadi untuk melihat ini ada siapa nih di arah laut yang datang ke Kesultanan, nah itu kita bisa melihat dari atas menara ini. Oke. Jadi zaman dulu informasinya itu dari arah menara atau dari arah Kesultanan menuju ke arah laut itu jaraknya sekitar 1,5 km. Ya. Jadi selain digunakan untuk mengumandangkan azan dulu fungsinya, menara ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata. Nah, menara ini sendiri dibangun oleh Hendrik Lucas Kardel. Nah, beliau adalah ahli bangunan berkebangsaan Belanda yang dalam tanda kutip sempat masuk Islam dan bekerja untuk Sultan Ageng Tirtayasa untuk merenovasi Keraton Surosoan. Ini Hendrik Lucas Kardel. Mohon maaf bahasanya bukan sentimen ya, bukan sentimen. Hendrik Lucas Kardel sendiri kemudian dianugerahi atau digelari siapa saya lupa lagi, Pangeran Arya Wiraguna.
Ya, awalnya namanya Kiai Arya Wiraguna. Tapi ketika Lukas Kardel diperintahkan untuk meminta bantuan kepada VOC, ya, pada saat dikepung oleh pasukan ayahnya, Lukas Kardel lah yang ditugaskan meminta bantuan. Dan setelah berhasil, nama beliau diganti menjadi Pangeran Wiraguna. Ya, Pangeran Wiraguna ini sebelumnya memang beliau memang orang Belanda, orang Belanda yang mana menurut adat istiadat. Jadi di Banten ini, di Kesultanan ini ada adat istiadat, di mana ketika orang asing istilahnya kalau kita sih dianggap dianggap berjasa gitu. Pilihannya cuma dua. Satu, tetap memegang keyakinan dan berbisnis dari luar tembok istana, atau dia harus berpindah agama Islam dengan menjadi Muslim dan ia dapat mengikat kontrak dengan istana. Akhirnya Hendrik Lucas Kardel kemudian memilih opsi kedua dan bahkan beliau menikah dengan seorang pribumi bernama saya lupa lagi ya. Namanya kalau tidak salah Nilawati. Banyak lah nanti boleh dicek di internet nama istri dari Hendrik Lucas Kardel. Nah, Hendrik Lucas Kardel ini kemudian membangun istana Surosoan yang sempat terbakar di tahun 1675-an ya. Bahkan Hendrik Lucas Kardel sendiri membangunkan tempat peristirahatan atau yang disebut dengan Istana Tirtayasa. Ya. Nah, atas jasa-jasanya beliau, kemudian digelarilah dengan nama Kiai Arya Wiraguna sebelumnya, yang kemudian menjadi Pangeran Wiraguna, diganti oleh Sultan Haji menjadi Pangeran Wiraguna. Oke. Si Hendrik Lucas Kardel ini atau Pangeran Wiraguna ini kemudian dia merasa keberadaannya tidak disukai oleh para penghuni istana karena memang membantu Sultan Haji saat itu, maka beliau pamit akhirnya untuk berniat pulang ke Belanda. Ia pun diizinkan pulang saat itu. Tapi Pangeran Wiraguna ini malah balik ke Batavia. Ya. Malah balik ke Batavia. Dan kemudian Pangeran Wiraguna ini menjadi seorang tuan tanah dan menjadi penyuplai kayu pada VOC. Dia punya tanah yang sangat luas di wilayah Batavia saat itu. Yang sampai saat ini pun masih bisa kita datangi tempatnya. Ya, milik Pangeran Wiraguna ini yang sekarang menjadi tempat berbagai macam hewan atau satwa. Ya, penduduk sekarang menyebutnya dengan kata Ragunan. Ya, itu padahal dari asal kata Wiraguna. Oke, nah itu sedikit tentang Masjid Agung, tentang arsiteknya Masjid Agung, kemudian tentang ini bagian dalam ya, bagian dalam Masjid Agung. Di bagian bawahnya itu terdapat batu-batu umpak berbentuk labu. Batu-batu umpak berbentuk labu. Oke, jadi ada soko guru ya, ada tiang-tiang kayu-kayu ini informasinya masih asli. Masih asli. Nah, ini perpaduan berbagai budaya, bahkan almarhum Kak Nelly Wahyudin, beliau adalah sama juga sejarawan. Beliau menyebutkan siapa bilang Masjid Agung Banten itu tidak ada lambang Portugis, lambang salib di sana. Ada. Ya, jadi di bagian beberapa dinding ternyata ada lambang yang sengaja oleh Sultan itu menjadi sebuah simbol keberagaman di sana. Sengaja oleh Sultan sendiri dipasang. Oke, itu sekilas mengenai Benteng Surosoan dan Masjid Agung.
Nah, ini kalau malam hari ya seperti ini. Ada mungkin tidak bosankah mendengar saya berbicara seperti ini? Kalau mau diseling, boleh? Ini baru hari pertama loh. Nah, kita lanjut ke tasikardi. Tasikardi ini ada tadi yang saya sebutkan, ini merupakan danau buatan dengan luas sekitar 6,5 hektar, di mana alasnya kalau dikeringkan itu bagian bawahnya kalau nggak ada lumpur ya, itu dilapisi ubin bata. Ya, ubin bata. Dibangun pada masa Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1570-1580. Di tengah danau itu ada sebuah bangunan, ya itu ada pohon-pohon itu, pohon-pohon di tengah. Disebut Kaputren, Pulau Kaputren, yang sebetulnya dihususkan juga untuk Ibunda Sultan Maulana Yusuf saat itu. Ya, namun semakin ke sini Tasikardi menjadi semacam tempat rekreasi bagi keluarga Sultan. Ya. Nah, Danau Tasikardi sendiri menampung air dari Sungai Cibanten yang kemudian disalurkan ke sawah-sawah untuk keperluan minum, untuk keperluan pengairan sawah, untuk keperluan kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, untuk mengalirkan air dari Danau Tasikardi ini harus melewati beberapa penyaringan. Penyaringan ini disebut dengan Pangindelan. Ya, kita mengenal ada Pangindelan putih, kemudian ada Pangindelan abang, kemudian ada Pangindelan emas. Nah, setelah lewat Pangindelan, si terakotanya kemudian dimasukkan ke istana, dan setelah itu airnya bisa digunakan di istana. Oke. Dari Banten itu sudah selesai, sudah dianggap selesai. Jadi sisanya tinggal passing site, kemudian dilanjutkan. Nah, ini perjalanan agak lama sebetulnya. Dilanjutkan menuju ibu kota Lebak, ya, di Rangkas Bitung. Kalau perjalanan berapa jam? Kira-kira sekitar antara 3 jam, 3,5 jam. Ya. Ini alun-alun Rangkas Bitung. Nah, di sebelah alun-alun Rangkas Bitung ini ada sebuah museum. Sebuah museum yang menempati gedung lama yang disebut dengan Museum Multatuli. Nah, mungkin sering mendengar ya kata Multatuli. Multatuli ini adalah nama pena dari seorang asisten Gubernur Jenderal Belanda, asisten residen yang bernama Edward Douwes Dekker. Nah, ini jadi kalau kita main ke Baduy, sebelum kita menuju ke Baduy, kita mampir dulu ke Museum Multatuli. Ada apa di Museum Multatuli? Nah, di sebelah kanan taman itu ada patung, ya itu di situ. Ada patungnya Multatuli, kemudian ada patungnya Saija dan Adinda. Saija Adinda ini merupakan ikon simbol dari muda-mudi Lebak yang digambarkan oleh Edward Douwes Dekker saat itu di bukunya di Max Havelaar itu sebagai muda-mudi Lebak yang punya semangat perjuangan. Nah, ini dia. Yang sebelah kiri ini yang perempuan ini Adinda, dan ini yang sebelah kanan Saija. Bisa kita lihat ya, Edward Douwes Dekkernya sendiri pegang buku besar, beliau sedang membaca. Tuh. Jadi kalau misalkan mampir ke sini bisa foto-foto di sini. Ya, bisa foto-foto, tapi jangan juga didudukin nih, Adinda lagi duduk di launannya gitu. Duduk di sebelahnya aja. Ya. Saija jangan mentang-mentang tangannya begitu gitu. Di prank. Nggak boleh ya. Oke. Nah, di dalam sendiri di dalam museum itu ada bentuk penyampaian informasi secara multimedia. Ya, jadi bagaimana para pendatang datang ke wilayah Banten, terutama ke wilayah Lebak. Tujuan mereka datang itu seperti apa, itu ada di ruang multimedia di Museum Multatuli.
Kemudian ada beberapa benda sejarah yang ada di di lokasi museum ini. Ada semacam surat dari Edward Dostoevsky saat itu atau dari Multatuli kepada Raja Willem III. Ya. Oke, ada surat bersejarah, ya, ada tadi itu di museum itu ada patung ya, ada di depannya sebelum kita masuk sebetulnya ada pendopo yang bisa digunakan untuk area yang untuk pertemuan. Oke. Nah ini ada kapal-kapal, ya, replika gambar-gambar kapal Belanda zaman dulu. Oke, lanjut. Nah, ini nih ada kata-kata. Kenapa Anda saya bertanya dengan penuh keyakinan? Ini akhirnya banyak dijadikan caption di Instagram atau di WhatsApp. Oke, lanjut. Nah, ini Multatuli atau Edward Dostoevsky. Jadi itu tadi di sebelahnya ada museum juga. Ada di seberang alun-alun, ada Masjid Agung. Nah ini dia. Salah satu ruangan atau salah satu etalase yang ada di Museum Multatuli. Oke, kita lanjut. Dari sini kita melakukan perjalanan menuju ke kampung adat Baduy. Wah, ini perjalanan kalau dari Museum Multatuli sekitar antara 2 jam. 2 jam atau 1,5 jam, tergantung kendaraan yang kita gunakan. Nah, ini kita sampai ke Terminal Ciboleger. Terminal Ciboleger ini adalah merupakan terminal terakhir yang bisa kita datangi, ya. Kendaraan bisa masuk ke situ. Jadi di Terminal Ciboleger ini kita turun, kemudian kita jalan kaki menuju ke perkampungan Baduy. Nah, menuju ke perkampungan Baduy itu jaraknya hanya sekitar dari tempat parkir ini ya. Dari tempat parkir itu hanya sekitar 5 menit lah, paling lama 5 menit. Ya udah itu udah santai banget itu. Santai banget. Nah, ini masuk kita di kampung pertama namanya Kampung Kaduktuk. Atau kalau orang sana bilang Dayeuh Gede. Dayeuh Gede. Dayeuh itu bahasa Sunda, Dayeuh itu perkampungan atau lembur atau desa, Gede itu besar. Nah, itu perkampungan Baduy. Nah, ini gambar leit. Jadi leit itu adalah lumbung padi. Kalau kita perhatikan lumbung padi yang ada di Baduy itu tidak pernah disatukan dengan perkampungan. Jadi mereka posisinya akan terpisah. Setiap masyarakat Baduy, siapapun masyarakatnya, siapapun kepala keluarganya, dia wajib punya minimal 1 leit. Makanya tidak ada istilah orang Baduy semiskin-miskinnya orang Baduy tidak makan. Mereka pasti makan. Kenapa? Karena mereka punya persediaan pangan di situ. Jadi kalaupun mereka sudah tidak punya uang untuk makan, mereka masih punya. Kayak itu untuk Baduy ya. Baduy sendiri ada 3. Ada istilahnya kelompok Tangtu, atau kita lebih mengenalnya dengan orang Baduy Dalam. Ada kelompok Panamping. Kelompok Panamping ini adalah orang Baduy luar. Nah, ini adalah fotonya Panamping. Jadi yang masih bisa dipoto, mereka berada di posisi di luar wilayah Baduy Dalam. Ya, ada Tangtu, ada Panamping, dan ada satu lagi namanya Dangka. Dangka itu masih orang Baduy, tapi mereka berada di luar wilayah Ulayat Baduy. Ya, Dangka ini sendiri ada berapa kampung ya? Dangka itu ada pada Waras, ada Sirah Cihandam. Pokoknya dia berada di luar wilayah Baduy. Orang Baduy tapi berada di luar area Baduy. Itu namanya Dangka. Ya, jadi kalau misalkan ditanya Baduy ada berapa? Ada 2. Apa aja? Luar, dalam.
sekarang berubah ya, sekarang berubah. Jadi posisinya Baduy dalam atau apa namanya? Pak bukan Pak, Tangtu, kemudian Baduy luar, Panamping, kemudian yang ketiga adalah Baduy Dangka, Baduy Dangka. Ya, ini jembatan yang digunakan, tapi ini sebetulnya bukan di wilayah Baduy, ini di area luar Baduy. Karena orang Baduy tidak akan menggunakan alat-alat seperti sling seperti ini. Ya, ini di luar area, ini tapi masih aliran Cibaduy, ya satu aliran. Kalau tidak salah di jalan ke Gunung Talaga ini. Oke, itu untuk Baduy. Kemudian ada yang bertanya tentang Baduy. Jadi nanti kalau misalkan di acara turnya ini kita menginap di satu kampung tapi tidak menuju ke dalam, tidak jalan terlalu jauh. Jadi di kampung awal. Makanya kenapa di sini 3 hari 2 malam ini kita udah dapat Banten Lamanya udah dapat, Baduynya udah dapat, Ujung Kulonnya udah dapat. Kan kalau misalkan secara logika nggak mungkin nih. Nah, tapi ini sangat mungkin sekali karena kita tidak menuju ke bagian ke bagian dalam ya, ke bagian area dalam. Kita di perkampungan di depan. Nah ini rumah Baduy seperti ini. Jadi ini mengisyaratkan bahwa masyarakat Baduy sekaya apapun mereka, semiskin apapun mereka, rumahnya tetap sama. Atapnya rumbia. Kemudian dindingnya bilik. Ya. Kemudian rumahnya dibikin rumah panggung. Menghadap utara selatan. Tuh. Keunikan di Baduy adalah ketika malam hari tidak ada nyamuk. Karena orang Baduy pintar. Ketika mereka membuka lahan, mereka akan menyisakan sedikit di bagian atas itu untuk makhluk-makhluk yang lain. Jadi orang Baduy tidak akan menghabiskan area yang dia olah. Sehingga makhluk-makhluk atau hewan-hewan yang ada di atas tidak akan turun ke perkampungan. Jadi jarang banget orang Baduy ada ular gitu, ada binatang buas yang masuk ke perkampungan itu jarang sekali. Oke, nah untuk kepercayaan masyarakat Baduy ini menganut Selam Wiwitan. Kalau dulu kita mengenal dengan Sunda Wiwitan ya. Tapi kalau sekarang masyarakat Baduy merubah karena terlalu banyak orang yang menganut Sunda Wiwitan, sehingga masyarakat Baduy sendiri sekarang merubah kepercayaan di KTP itu sebagai Selam Wiwitan. Ya, Selam Wiwitan itu adalah ajaran untuk menghargai alam, melestarikan alam, kemudian mempertahankan pikukuh atau kepatuhan, sehingga kemudian di Baduy sendiri kita mengenal dengan istilah pondok temenang disambung, panjang temenang dipotong, atau lojor temenang dipotong. Ya. Lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Jadi panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Udah biarin aja segitu-gitunya. Ya, nah ini bambu jembatan. Ini uniknya jembatan bambu begini ini harus jadi dalam waktu 1 hari. Ya. Mereka membangun rumah, mereka membangun jembatan, membangun apapun tidak boleh lebih jadi dari 1 hari. Ya, boleh percaya atau tidak, boleh Anda datang ke Baduy, tanya sendiri. Benar nggak ngebangun jembatan nggak boleh lebih dari 1 hari. Ya. Jadi sekian kali saya datang untuk melihat jembatan ini, pagi sudah mulai, itu sore udah berdiri udah bisa dilewati. Ini keunikannya orang Baduy. Ya. Membangun rumah juga sama, bukan ya kalau membangun rumahnya, mereka membangun rumah itu tidak boleh lebih dari 1 hari. Harus hari itu sudah berdiri semua. Urusan mereka mau bikin kusen, mereka mau bikin dinding bilik, mereka mau bikin atap, silakan, mau berbulan-bulan silakan. Tapi ketika mereka mendirikan, itu harus 1 hari. Oke, itu untuk Baduy. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Saya tidak akan membahas terlalu dalam ini, biar penasaran. Oke, dari situ kita akan menuju ke wilayah wilayah Pandeglang ya kalau saya tidak salah ini. Lanjut ke wilayah Pandeglang. Jadi ceritanya setelah kita menginap, kita akan menuju ke wilayah Kabupaten Pandeglang. Itu sebetulnya Kabupaten Pandeglang cuma lewat aja. Cuma lewat aja. Jadi Pandeglang ini menjadi salah satu daerah yang
yang jadi karena adanya perselisihan antara Sultan dengan VOC, dan Sultan Agung Tirtayasa dengan VOC. Jadi wilayah ini kemudian menjadi daerah yang disebut dengan Pandeglang. Sebelumnya sebelum Pandeglang itu sebetulnya sudah ada yang namanya Kabupaten Caringin. Di Caringin, nah kemudian Pandeglang. Nah, di Pandeglang sendiri banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah, ya, bangunan-bangunan sejarah. Nah, ini alun-alun Pandeglang. Sebetulnya Pandeglang tidak terlalu ramai. Ini ikonnya Pandeglang, badak cula 1, ya, Rhinoceros sondaicus. Jadi Rhinoceros sondaicus itu berbeda dengan badak cula 1 Afrika. Ini kalau dilihat sebetulnya culanya itu adalah cula Afrika. Telinganya adalah telinga badak Sumatera. Ekornya juga ekor badak Sumatera. Ya. Karena memang untuk badak cula 1 sangat khas. Kalau kita memasuki ke Taman Nasional melalui jalur darat, jalur tengah ke arah dari Citerep, sebelum Tanjung Lesung kita belok kiri ke arah Cibaliung, kemudian ke arah Cigelis, Cibaliung, Cimanggu. Nah, di perbatasan antara Cibaliung dan Cimanggu itu ada patung badak yang disesuaikan dengan ukuran patung badak dewasa. Oke, ini sendiri. Nah, ini alun-alun Pandeglang. Alun-alun Pandeglang itu sudah ada dari zaman dulu. Karena di wilayah sekitar ini sebetulnya wilayah alun-alun ini adalah bangunan-bangunan bersejarah termasuk pendopo, ya, termasuk pendopo yang ada di Kabupaten Pandeglang. Jadi semenjak 1870-an itu sudah pembangunan di Kabupaten Pandeglang itu sudah ada gitu. Ya. Kalau kita lihat ada pendopo, ya, di sebelah. Kalau kita lewat ke arah Pandeglang lewat sedikit itu ada gedung Balai Budaya. Kemudian kita muter lagi ada bekas rumah sakit, dan informasinya bahwa rumah sakit yang ada di Pandeglang dulu, rumah sakit yang lama yang sekarang jadi gedung arsip, itu orang yang datang ke situ tuh dari Lampung, dari Serang. Jadi dulu berobatnya ke Pandeglang gitu. Sekarang kebalik, orang Pandeglang malah berobatnya ke Serang. Ini ikon Pandeglang, ya. Nah, ini juga jangan melihat badak, oh ini badak aslinya seperti ini, enggak. Badak warna kulit dengan warna culanya hampir mirip, hampir sama. Kalau ini terlalu kontras, ya. Tapi ya ikonnya badak. Pandeglang sendiri ada menurut cerita rakyat bahwa berasal dari kata Pandegelang. Ada juga yang mengatakan bahwa asal mula kata Pandeglang ini dari Paneglaan, atau tempat yang tinggi kita melihat ke bagian bawah. Ya, sehingga negla gitu. Negla itu kita melihat secara luas. Ya. Sementara untuk Pandeglang ini dikaitkan dengan keberadaan Meriam Ki Amuk yang ada di Kesultanan Batam. Oke, lanjut. Ini kita sudah berapa jam ya? Dari sini kita lanjut menuju ke, ini perjalanan lumayan panjang nih, 3 jam. Pantai Tanjung Lesung. Pantai Tanjung Lesung ini berada di Kecamatan Panimbang. Dia beroperasi pada tahun 2015. Jadi Tanjung Lesung ini memiliki area 1.500 hektar. Ini salah satu tempat atau spot yang ada di Tanjung Lesung, ada di Beach Club. Ya, meskipun kemarin pada saat tsunami itu rata, sekarang sudah mulai dibangun lagi. Jadi nanti kita itu berangkat menuju ke Taman Nasional Ujung Kulon dari sini. Ya. Jadi banyak tamu yang dari Tanjung Lesung pengen ke Krakatau itu berangkatnya dari sini. Dan ke Ujung Kulon juga berangkatnya dari sini. Oke, next. Dari Tanjung Lesung kita menuju ke mana nih? Nah, Pulau Handelem. Oke, ini Pulau Handelem ini salah satu pulau. Kita sudah masuk Taman Nasional Ujung Kulon nih ceritanya. Taman Nasional Ujung Kulon ini memiliki luas 122.956 hektar. Wow, jadi luas banget. Ya.
Salah satunya ini adalah Pulau Handelem. Jadi Pulau Handelem ini sebelum kita masuk ke dalam Cigenter nanti kita akan menempuh perizinan dulu di sini. Jadi kita tidak sempat menempuh perizinan di Labuan, kita langsung ke Handelem. Luas pulaunya hanya 220 hektar. Ya, hanya 220 hektar. Di sini terdapat satwa liar seperti rusa timorensis, ada juga ular piton di sini. Ya, kemudian pulau ini juga dikelilingi oleh hutan mangrove. Ya. Nah, ini dermaganya. Jadi kita bisa menginap di sini juga kalau misalkan kemalaman tidak keburu menuju ke Pucang atau terjadi badai di tengah sebelum kita menuju Pucang, kita bisa menginap di area ini. Oke, lanjut. Nah, dari Handelem kita menuju ke Muara Cigenter. Oh, Muara Cigenter lewat ya. Muara Cigenter lewat. Dari Muara Cigenter sebetulnya nggak terlalu lama. Jadi Muara Cigenter ini sebetulnya opsional. Boleh masuk ke sini, silakan. Boleh nggak juga. Nah, Muara Cigenter sendiri, di dekat situ ada padang penggembalaan Cigenter. Jadi kita bisa melihat satwa yang ada di area Semenanjung. Ya, ini sama dengan area yang ada di Cidaun. Nah, ini kita mendayung atau kanoing menuju ke arah bagian hulu. Dengan kapasitas satu perahunya itu bisa 5 sampai 7 orang. Ya. Nah, kalau beruntung, pada saat di perjalanan, biasanya kalau nggak rame-rame sih, ada aja yang sering ketemu dengan hewan yang beraktivitas di muara, diantaranya salah satunya badak. Jadi banyak kawan-kawan pemandu yang sering ketemu dengan badak yang lagi mandi di area tersebut. Ya. Kemudian bisa juga kita melihat satwa lain seperti rangkong, ya rangkong. Jadi pada saat kita mendayung tuh ada burung rangkong. Nah, ini di sisi ini juga di pohon-pohon. Kalau kita lagi beruntung juga kita bisa menemukan beberapa tipikal ular ya, ular yang jarang sekali kita ketemukan. Misalkan ular puspa. Puspa ini biasanya dia warna kulitnya itu oranye ya, kalau yang ada di situ oranye. Nah, ini pantainya. Ini pantainya. Nah, terakhir sekitar bulan Desember 2019 kemarin, saya kebetulan ditugaskan membawa tamu ke situ. 5 orang, ternyata mereka ini adalah peneliti yang ingin tahu tentang badak. Dan kebetulan di malam kedua kita mendapatkan kunjungan. Hanya saja karena ketakutan saya, karena saat itu hanya saya sendiri yang bangun, sekitar jam 2:30, 3, itu 2 ekor badak nyamperin. Yang saya takutkan adalah saat itu saya sedang membuat api unggun, ya karena tipikal satwa ini protektif banget, mereka tidak bisa melihat api, itu akan langsung dihancurkan sama mereka. Cuma ini anehnya mereka malah balik lagi gitu. Jadi jaraknya hanya sekitar 3 sampai 5 meter dari jarak saya berdiam diri saat itu. Nah, itu saya udah menggigil banget. Waduh, ini makhluk apaan? Saya lupa kalau itu badak. Ya, itu saking paniknya begitu. Oke. Lanjut. Nah, ini padang pengembalaan, ya, padang pengembalaannya. Jadi kita bisa melihat satwa, ada burung merak di sini, ada banteng di sini. Kalau misalkan kita beruntung, kita bisa melihat beberapa hewan lain seperti cheetah, kemudian ada elang Jawa, itu bisa kita lihat di sini. Cuma kalau ada cheetah, segera kita naik ke bagian menara. Bukan cheetah siapa ya, Panthera tigris, macan tutul. Nah, ini daerah area hutannya itu. Oke, nah, ini bisa berpose seperti ini. Jadi area mancingnya juga enak buat kalau yang senang mancing di sini. Ikannya gede-gede di sini. Ya, area mancing. Nah, kalau untuk berkemah, sedikit ada informasi. Kalau ingin berkemah di sini, kita harus mengisi simaksi dan membayar uang jaminan dan sumbangan. Ya. Dan memang kalau yang pernah kemah di sini sih, kayaknya boleh sombong dikit gitu ya. Karena untuk bayarnya lumayan mahal.
Kalau dirupiahkan kemarin untuk uang jaminannya sekitar 25 ribu lah di area itu. Jadi tidak sembarangan orang bisa berkemah di situ. Kita biasanya berkemahnya di muaranya, di area sisi muara sebelum masuk ke Padang Gembala, karena khawatir kalau di Padang Gembala banyak sekali satwa atau binatang buas yang bisa nyamperin kita. Oke, lanjut. Dari situ kita menuju ke Pulau Pucang. Nah, ini dia area spot favorit ya. Nah, kalau kita nembus jalur menuju ke atas lewat Tanjung Nyawaan, nah ini kita masuk ke area Pulau Pucang. Kenapa disebut Pulau Pucang? Nah, karena banyak pucang. Iya, pucang itu apa? Nah, ini pantainya, lihat. Pantainya bersih, kemudian si airnya bening. Ya, jadi orang ketika datang ke sini udah nggak tahan, ini dia pengen nyebur. Padahal dia belum beres-beres, belum nyimpen barang-barang ke kamar gitu. Ya, bahkan ikan-ikannya juga bisa kita lihat. Nah, ini adalah posisi di mana kita bisa melihat daratan atau Pulau Jawa dari bagian ujung dari Pulau Pucang. Ya, kalau sunset kita bisa menuju ke arah timur, ya, ke arah Karangcopong untuk sunset. Tapi kalau untuk menikmati view ini bisa di sini. Cuma di sini hati-hati, keraknya itu agak nakal, harus disentil. Keraknya nakal. Jadi kalau kita lengah, dia bisa ke handle pintu naik crack, dia ngikutin pintu. Pintu kebuka, oh kawan-kawannya masuk. Habis tuh barang-barang. Ya, udah pokoknya makanan nggak ada yang tersisa kalau kita salah nyimpen. Pengalaman. Kehabisan makanan di Pulau Pucang tuh nggak enak banget. Nggak enak banget. Lanjut. Nah, ini bagian pantai yang menuju ke arah dalam ya. Ke arah dalam kita bisa lihat ada rusa lagi makan. Nah, itu. Rusa, ada biawak, ada babi hutan di situ. Ada kemarin. Nah, ini kiara pencekik. Jadi kalau kita jalan, biasanya kita nginep dulu semalam, free activity, baru besok pagi-pagi kita jalan menuju ke hutan. Ini ada di tengah hutan. Ini namanya kiara pencekik. Kiara pencekik itu kalau kita ngambil keliling akar itu dengan cara saling berpegangan, itu 30 orang kayaknya nggak nyampe. Ya, saking luas. Bahkan ada beberapa foto yang saya sendiri ada di bagian atas. Ini kiara pencekik. Jadi dia akan membunuh induk pohonnya. Dan dia akan terus tumbuh. Oke, lanjut. Nah, ini senja di Pucang ini. Kayaknya bukan senja ya. Lebih ke sunrise. Tapi warnanya buatan. Oke, lanjut. Nah, ini area kalau kita berada di area penginapan di Pulau Pucang. Jadi di hadapan kita ada lapangan seperti ini. Nah, yang tepat di depan kita ini, di sebelah di depan kita ini adalah dulu tempat menginapnya Presiden Soeharto. Jadi saya pernah disuruh menginap satu kamar. Pokoknya gimana caranya kamu harus berani, kamu nginap di kamar tersebut. Dan orang-orang nggak ada yang mau nginap di situ, nggak tahu kenapa. Padahal saya pikir kalau udah tidur kan kita merem ya, kita nggak ingat apa-apa, udah selesai. Oke, lanjut. Ya, dari Pulau Pucang tadi yang saya bilang kita akan menuju ke Karangcopong. Jadi besok hari, di hari terakhir kita jalan kaki menuju ke arah Karangcopong. Sebetulnya enaknya di sore hari sebelum sunset. Jadi kita bisa melihat sunset secara langsung. Karena memang kebanyakan dari kita banyak yang tidak ada waktu di sore hari dan ketakutan ketika mau pulang dari arah Karangcopong menuju ke dermaga, ya akhirnya kita menggunakan waktu di pagi harinya untuk menuju Karangcopong. Karangcopong itu dari kata copong, copong itu bolong, ya bahasa Sunda artinya bolong. Jadi Karangcopong itu karang yang bolong. Ini karangnya, ada beberapa karang yang sebetulnya bolong. Itu karena memang faktor alam. Hanya saja memang area Karangcopong ini hampir tidak memiliki pantai berpasir, ya. Tidak memiliki pantai berpasir, dan kalaupun misalkan ada itu hanya
areanya tidak luas. Dan untuk menuju ke area tersebut ya harus sedikit ada usaha karena harus memanjat. Tapi kita nggak bisa ke bagian yang lebih jauh dari pulau ya, karena lumayan dalam bagian lautnya. Tapi di sebelah kiri, lautan sebelah kiri itu ada spot dive, ada spot menyelam di situ. Oke. Oke, ini salah satu bagian dari sisi lain di Pulau Pucang menuju ke Tanjung Layar. Ini kalau udah sunset, ini area sunset. Kalau ini beneran sunset. Sunsetnya udah betul di area itu. Ya, kalau sisinya sisi barat ini. Sisi barat Pulau Pucang. Oke, next. Ini sepertinya bahasanya udah habis sampai Karang Copong. Oke, silakan saya kembalikan. Takut ada pertanyaan, ada yang penasaran tentang apapun itu. Baik, terima kasih Kak Firman atas penjelasannya. Sama-sama. Sobat Aturin ada yang mau nanya nggak nih sama Kak Firman? Kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh langsung aja di kolom chat. Apa nggak ada yang mau nanya ya? Sobat Aturin masih di sini nggak? Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, apa kita tutup aja ya Kang sesinya? Siap. Boleh. Begitu kita tutup aja lah ya Kang ya sesinya. Oh, udah 2 jam lewat ya? Aduh, mohon maaf ini. Oh iya. Ya nggak apa-apa Kang. Ya kalau gitu saya tutup aja sesinya. Gaet begitu, nggak kerasa. Iya Kang. Oke, tidak terasa nih udah 2 jam lebih malah ya Kang Firman bercerita sama kita secara virtual. Boleh minta tepuk tangannya dari rumah masing-masing, Sobat Aturin. Terima kasih Kang Firman dan Sobat Aturin dan juga peserta virtual semua yang sudah mengikuti acara ini. Nanti saya ke Kang Firman lagi ya untuk closing statement. Nah, Sobat Aturin dan wisatawan virtual di rumah, acara virtual traveling ke destinasi wisata berkualitas dan berkelanjutan ini masih berlangsung selama bulan Maret dan dilakukan secara gratis. Jadi jika Sobat Aturin mau mengikuti acara virtual traveling dengan tema lain, silakan untuk mendapatkan tiket gratisnya di loket.com. Sebelum kita foto bersama nih, saya mau ke Kang Firman lagi untuk closing statement. Mungkin barangkali Kang Firman mau mengajak wisatawan virtual di rumah untuk berkunjung secara langsung. Ya, kalau saya sih berharap kawan-kawan di sini nggak puas. Sebetulnya itu tadi semuanya ringkasan semua. Jadi sengaja dipancing supaya mereka penasaran. Penasaran datang langsung ke tempatnya. Jadi kalau kita langsung datang ke tempatnya, kita akan langsung paham. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Firman. Ya udah kalau itu sekarang kita langsung masuk ke sesi foto bersama aja ya Sobat Aturin. Jika berkenan silakan menyalakan videonya. Kita akan mengambil foto yang dibantu oleh Rizaldi. Halo Sobat Aturin semuanya. Sebelum kita mengakhiri sesi virtual untuk pada hari ini, mari kita foto bersama dulu. Yuk, pada nyalain dulu kameranya. Ada lagi yang mau nyalain kamera? Oke. Kita langsung kayaknya aja. Sudah terlelap. Iya deh. Oke. Kita foto dulu ya, 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Ganti gaya dulu. 1, 2, 3. Mantap. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Firman dan Sobat Aturin semua. Akhir kata kami pamit undur diri dan sampai bertemu di virtual traveling lainnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.
Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja.